Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, para pengurus, para warga Muhammadiyah Amerika Serikat, warga atau pengurus PCIM Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat, para hadirin dan hadirat yang menyaksikan kajian pada pagi hari ini waktu Amerika Serikat, waktu malam hari waktu Indonesia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita semua tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kenikmatan, memberikan kita barokah, membimbing kita, memberikan kita hidayah, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat kembali bertemu dalam kegiatan pengajian mingguan yang diselenggarakan secara rutin oleh Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalankan tugas kita selaku hambanya dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan pengajian mingguan ini bisa terus berlangsung secara konsisten dan istiqomah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Minggu yang lalu kita mengkaji mengenai problem ateisme dan problem agnotisme, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan dan orang-orang yang ragu tentang keberadaan Tuhan. Pada hari ini, pada kajian yang ke-8, kita akan memasuki tema selanjutnya, tema lain. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengkaji mengenai kehidupan bermasyarakat. Salah satu subtopik di dalam bab ketiga dari buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah atau bisa kita singkat PHIWM. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah pedoman kehidupan pribadi, kemudian mulai hari ini dan selanjutnya itu pedoman yang sifatnya kolektif. Bagaimana kita selaku seorang muslim, selaku umat Islam menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini bagian yang akan kita kupas, akan kita kaji bersama-sama insya Allah adalah bagian mengenai tuntunan mengenai kehidupan bermasyarakat. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak melihat layar, melihat mungkin laptop, komputer, dan HP masing-masing, ini ada dua foto. Kebetulan ini foto kegiatan PCIM, kegiatan musyawarah cabang istimewa yang dilakukan setahun yang lalu. Ini foto bersama setelah sholat maghrib, yang ini pada saat sesi kultum. Kalau dilihat di foto ini, yang paling gagah di tengah-tengah ini ada Pak Duta ya Pak ya. Kemudian ada
Imam Syamsi Ali, karena acara ini diselenggarakan di pesantren beliau. Yang paling tua, bukan paling gagah. Kayak yang paling semangat, yang paling energik itu Pak Duta. Ini beliau penasehat kita di PCIM Amerika Serikat. Kemudian juga ada Imam Syamsi Ali, juga bagian dari penasehat PCIM. Di sebelahnya ada Mas Ali, Prof. Muhammad Ali, Ketua Umum PCIM yang juga Profesor Islamic Studies di University of California di Riverside. Jadi ini sekedar ilustrasi mengenai kehidupan bermasyarakat. Nah, bismillah. Sebelum kita mulai pengajian kita akan sedikit mengulang dulu, mereview tentang PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Bagian ini sudah pernah kita bahas di pertemuan pertama, dan sekali lagi ini adalah pertemuan yang ke-8. Nah, di pertemuan pertama kita menjelaskan bahwa PHIWM ini dikeluarkan dan dibahas oleh Muktamar Muhammadiyah tahun 2000 di Jakarta. Nah, buku PHIWM ini tidak tebal sebenarnya, tipis, tetapi sangat padat, mengandung nilai-nilai dasar, termasuk norma-norma praktis bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari sebagai seorang Muslim. Nah, ini kerangka buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Buku ini terdiri dari 5 bagian. Bagian yang pertama menjelaskan tentang pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang mengapa buku ini disusun, sekaligus juga memberikan gambaran kita konteks sosial budaya Indonesia pada waktu itu tahun 2000, kira-kira 2 tahun setelah kita memasuki ke periode baru dalam sejarah Indonesia, setelah kita memasuki masa reformasi. Banyak tantangan yang dihadapi umat Islam, perubahan kepemimpinan itu membawa implikasi kepada perubahan tataran sosial, sehingga perlu disusun pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kemudian bagian kedua ini kurang lebih adalah overview, gambaran umum tentang isi buku. Jadi kalau kita ingin mencari nilai-nilai yang dipadatkan dalam buku ini, kita bisa membacanya di bagian kedua. Bagian kedua menjelaskan bagaimana Islam memandang kehidupan. Nah, di bagian ketiga ini bagian yang detail, menjelaskan nilai-nilai Islami secara spesifik sesuai dengan subjudulnya. Misalnya kehidupan pribadi, kehidupan dalam keluarga, kehidupan bermasyarakat. Nah, ini yang insya Allah kita bahas. Bagian yang saya garis bawahi, kehidupan bermasyarakat. Kemudian di bagian selanjutnya kehidupan berorganisasi, pedoman dalam mengelola amal usaha, pedoman dalam berbisnis, pedoman dalam mengembangkan profesi, pedoman dalam berbangsa dan bernegara, pedoman dalam melestarikan lingkungan hidup, pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pedoman dalam seni dan budaya. Jadi ada 11 pedoman yang relatif detail yang dicakup oleh bagian ketiga ini. Bagian keempat ini menjelaskan bagaimana mekanisme atau pelaksanaan dari PHIWM. Dan bagian terakhir adalah penutup. Nah, ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, ini gambaran umum mengenai PHIWM. Hemat saya, buku ini atau pedoman ini harus sering-sering kita kaji di lingkungan kita Muhammadiyah, di kajian, di pengajian rutin dan berbagai kesempatan. Kalau perlu, kalau kita punya rapat pengurus misalnya apakah mingguan ataukah bulanan, mungkin kita perlu menyempatkan diri untuk sekedar mengupas, membahas
materi-materi yang dicantumkan, yang dimuat oleh PHIWM ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari dalam buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah ini. Selanjutnya, ini topik utama kita mengenai kehidupan bermasyarakat. Jadi bagian ini menjelaskan etika, hukum, aturan-aturan dalam bermasyarakat dibagi menjadi ke dalam 5 poin. Dan seperti biasa, sebelum kita menguraikan poin-poin ini, terlebih dahulu poin-poin ini akan saya bacakan. Silakan ibu-ibu dan bapak masing-masing menyimak di layar masing-masing. Kehidupan bermasyarakat, Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Dalam hubungan ketetanggaan, bahkan Islam memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya. Setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangganya, bermurah hati kepada tetangga yang ingin menitipkan barang atau hartanya, menjenguk bila tetangga sakit, mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi keluarga diri sendiri, menyatakan ikut bergembira, senang hati bila tetangga memperoleh kesuksesan, menghibur dan memberikan perhatian yang simpatik bila tetangga mengalami musibah atau kesusahan, menjenguk melayat bila ada tetangga meninggal dan ikut mengurusi sebagaimana hak-hak tetangga yang diperlukan, bersikap pemaaf dan lemah lembut bila tetangga salah, jangan selidik menyelidiki keburukan-keburukan tetangga, membiasakan memberikan sesuatu seperti makanan dan oleh-oleh kepada tetangga, jangan menyakiti tetangga, bersikap kasih sayang dan lapang dada, menjauhkan diri dari segala sengketa dan sifat tercela, berkunjung dan saling tolong-menolong, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang tepat dan bijaksana. Dengan bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil. Mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga, memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan mereka berupa makanan yang halal, dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan agama Islam. Dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih luas, setiap anggota Muhammadiyah, baik sebagai individu, keluarga maupun jamaah atau warga dan jamaiyah sebagai organisasi, haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia, memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan manusia, mewujudkan kerjasama umat manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin, memupuk jiwa toleransi, menghormati kebebasan orang lain, menegakkan budi pekerti, menegakkan amanat dan keadilan, perlakuan yang sama, menepati janji, menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan, menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang soleh dan utama, bertanggung jawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berusaha untuk menyatu dan bermanfaat bagi masyarakat, memakmurkan masjid, menghormati dan mengasihi antara yang tua dan muda, tidak merendahkan sesama, tidak berprasangka buruk kepada sesama, peduli kepada orang miskin dan yatim, tidak mengambil hak orang lain, berlomba dalam kebaikan, dan hubungan-hubungan sosial lain yang bersifat islah menuju wujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Melaksanakan gerakan jamaah dan dakwah jamaah sebagai wujud dari melaksanakan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat untuk perbaikan hidup, baik lahir maupun batin, sehingga dapat mencapai cita-cita masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini matan atau isi dari
PHIWM berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat. Insya Allah bagian inilah yang akan kita uraikan dan kita kaji pada kesempatan pagi atau malam hari ini. Nah, sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya, materi PHIWM ini akan kita uraikan menggunakan perspektif kitab Turos. Turos itu bahasa Arab, artinya adalah tradisi intelektual, tradisi pemikiran Islam klasik gitu, atau tradisi pemikiran Islam pramodern itu. Dan insya Allah pada hari ini kita akan sekali lagi menggunakan rujukan dari kitab yang ditulis Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, yang wafat pada tahun 1111 Masehi atau 505 Hijriah, yang berjudul Ihya Ulumuddin. Artinya adalah menghidupkan ilmu-ilmu agama. Nah, berdasarkan kitab Ihya Ulumuddin, maka saya mencoba menyusun kerangka presentasi. Insya Allah nanti presentasinya atau kajiannya akan menjelaskan tentang keutamaan bersahabat. Kemudian bagian selanjutnya akan menjelaskan bagaimana pedoman Islam dalam memilih sahabat. Seperti apa sahabat yang bisa kita pilih atau bisa kita jadikan teman. Apa hak-hak seorang sahabat? Dan kemudian berkenaan dengan apa hak-hak tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai ke bagaimana Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang hak-hak sahabat atau menjelaskan tentang persahabatan dan kehidupan bertetangga dalam Islam, kita akan mengenal lebih jauh mengenai kitab Ihya Ulumuddin. Karena kitab ini sudah berapa kali kita kaji dalam pengajian ini, dalam forum ini, tetapi kita sejauh ini belum punya gambaran yang lebih utuh mengenai kitab Ihya Ulumuddin. Saya pernah menyebutkan bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini termasuk salah satu kitab paling penting yang pernah ditulis dalam sejarah intelektual Islam. Dan bukan hanya itu, ini juga kitab yang punya pengaruh besar di dalam sejarah peradaban Islam. Mempengaruhi bukan hanya kaum intelektual, bukan hanya kaum elit, tetapi juga mempengaruhi umat Islam pada umumnya, terutama yang bisa membaca kitab gundul atau bahasa Arab, atau kalau mereka tidak bisa baca, mereka bisa mengaksesnya dari bahasa masing-masing, karena buku ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Nah, kitab Ihya Ulumuddin itu terdiri dari 4 bagian. Masing-masing bagian terdiri dari 10 bab. Jadi secara keseluruhan berarti kitab Ihya Ulumuddin terdiri dari 40 bab. Nah, 1/4 bagian pertama itu menjelaskan tentang ibadat. Kalau melihat screen ini tertulis Rubu'ul Ibadat. The first quarter, 1/4 pertama, 1/4 bagian pertama menjelaskan tentang hal-hal mengenai ibadah. Menjelaskan bab pertama menjelaskan tentang ilmu, menjelaskan tentang kaidah-kaidah mengenai akidah, qawaidul aqaid. Aqaid itu jamak dari akidah. Kemudian menjelaskan tentang rahasia-rahasia toharoh, bersuci. Kebetulan saya di sini juga baru membelikan anak kitab Ihya Ulumuddin. Bagian yang dimuat dalam Ihya Ulumuddin versi anak itu hanya bagian mengenai ilmu, akidah, toharoh, sholat dan siam itu. Kemudian menjelaskan tentang rahasia-rahasia sholat dan pentingnya sholat,
menjelaskan tentang rahasia-rahasia zakat, menjelaskan tentang rahasia-rahasia puasa, menjelaskan tentang rahasia-rahasia haji, menjelaskan adab membaca Al-Quran, menjelaskan tentang zikir dan doa-doa, menjelaskan tentang tertib zikir atau bagaimana kita melakukan zikir mengingat Allah, dan bagaimana kita melakukan sholat tahajud, ihya'ul lail, artinya menghidupkan waktu malam hari. Bagian yang kedua, seperempat yang kedua, menjelaskan tentang adat atau social custom atau kebiasaan sehari-hari. Bab pertama menjelaskan tentang etiket, adab makan, kemudian adab menikah, adab mencari pekerjaan, al-kasbu wal ma'ash, kemudian menjelaskan tentang al-halal wal haram. Nah, bagian yang ini saya garis bawahi karena bagian ini bagian yang sudah pernah kita kaji, setidaknya sebagiannya walaupun tidak secara keseluruhan. Waktu itu kita mengambil penjelasan Al-Ghazali mengenai etika terhadap pemimpin. Jadi mukhalatoh as-sultan az-zulmah dari kitab Al-Halal wal Haram ini. Nah, hari ini kita akan mengambil penjelasan Al-Ghazali mengenai adabul ulfah wal ukhuwah was suhbah. Adab harmoni, adab hidup rukun, adab persaudaraan, dan adab persahabatan. Kemudian menjelaskan uzlah, menjelaskan tentang safar, berpergian, kemudian adab mendengar Al-Quran, adab amar ma'ruf nahi mungkar, ini juga bagian yang pernah kita jelaskan, adab mencari ma'isyah, dan akhlakun nubuwah, dan akhlak seorang nabi. Kemudian bagian yang ketiga, seperempat yang ketiga, rubu'ul muhlikat. Muhlikat itu adalah hal-hal yang menghancurkan. Jadi ada keyakinan, ada akhlak-akhlak yang kalau itu ada pada diri kita, maka kita akan menjadi orang yang hancur atau binasa. Nah, ini juga mencakup 10 pembahasan. Yang pertama menjelaskan tentang keajaiban hati. Jadi kalau kita bicara tentang yang kemarin pernah kita gunakan istilah teknis itu psychoepistemology, itu ilmu pengetahuan yang berdasarkan psikis atau berdasarkan psikologi manusia. Nah, itu ada dijelaskan dalam bagian ini. Jadi ini bagian yang sangat populer, banyak dikaji oleh para ilmuwan, karena ini menjelaskan tentang karakteristik Islam mengenai ilmu. Ilmu itu tidak hanya berdasarkan akal, tidak hanya berdasarkan empirisme, tapi juga didasarkan pada hati. Kemudian menjelaskan Riyadhatun Nafas wa Tahdzibil Akhlaq. Bagian ini pernah kita jelaskan pada saat bicara tentang akhlak. Afatus Syahwatain, bahayanya syahwat, kemudian bahayanya lisan, bahayanya sifat marah, iri dan dengki, kemudian menjelaskan tentang kecaman terhadap dunia, kemudian kecaman terhadap sikap bakhil, dan sikap cinta terhadap harta berlebihan, kemudian kecaman terhadap kekuasaan dan riya, kecaman terhadap sifat sombong dan takabur, kemudian kecaman terhadap al-ghurur, itu tidak serius, hidup hanya main-main, itu hanya mencari pleasure, kesenangan. Nah, bab yang terakhir, seperempat yang terakhir itu menjelaskan al-munjiyat, hal-hal yang menyelamatkan kita. Jadi kalau yang pertama, yang sebelumnya tadi menghancurkan, membuat kita binasa, ini yang menyelamatkan kita. Apa saja yang dibahas? Pertama, at-taubah. Kemudian sabar dan syukur. Khauf dan roja. Fakir, khauf dan roja itu ya takut dan berharap kepada Allah. Kemudian fakir dan zuhud, hidup sederhana. Kemudian tauhid dan tawakal. Kemudian cinta, rindu,
anas itu kasih sayang dan ridho puas terhadap keputusan Allah. Kemudian niat jujur dan ikhlas, kemudian berada dalam pengawasan, muraqabah, wal muhasabah dan mengevaluasi diri. Kemudian at-tafakkur, keutamaan kita berpikir, merenung, dan keutamaan mengingat mati dan kehidupan setelah mati. Nah, ibu-ibu dan bapak, jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, inilah gambaran umum mengenai kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ada seorang ulama namanya Imam An-Nawawi, ini ulama dari mazhab Syafi'i yang hidup setelah Al-Ghazali. Dia memberi komentar tentang kitab Ihya Ulumuddin. Dia bilang apa? Kalau seandainya semua kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama itu hilang dan tersisa satu saja kitab, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, maka kitab ini cukup dan bisa menggantikan semua kitab yang hilang itu. Jadi misalnya terjadi dalam sejarah Islam terjadi berapa kali misalnya perpustakaan dibakar, buku-buku banyak hilang gitu. Nah, kalau tersisa satu saja kitab Ihya Ulumuddin, maka itu sudah cukup mewakili yang lain. Jadi komentar atau statement Imam An-Nawawi itu menunjukkan betapa kitab ini sangat penting untuk kita baca. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke Al-Babul Awal. Bab yang pertama, fi fadilatil ulfah wal ukhuwah wa fi syurutiha wa darajatiha wa fawaidiha. Mengenai keutamaan al-ulfah, hidup rukun, harmoni, dan keutamaan persaudaraan, mengenai syarat-syarat persaudaraan, derajat tingkatan-tingkatan persaudaraan, dan keutamaan persaudaraan. Dan Imam Al-Ghazali selalu memulai setiap bab yang beliau tulis dengan terlebih dahulu menuliskan nas-nas Al-Quran, hadis, kemudian dilanjutkan dengan asar. Asar itu perkataan sahabat, tabi'in, dan orang-orang soleh yang hidup sebelum Imam Al-Ghazali. Jadi itu sistematika yang beliau tempuh, yang beliau gunakan secara konsisten di dalam 40 bab kitab Ihya Ulumuddin. Nah, i'lam, kata Al-Ghazali, annal ulfah samaratu husnil khulqi. Ketahuilah bahwa hidup rukun itu adalah buah daripada akhlak yang baik. Wat tafarruq samaratu su'il khulqi. Dan terpecah belah itu adalah buah dari akhlak yang buruk. Jadi pembahasan mengenai hidup rukun itu oleh Imam Al-Ghazali dikaitkan dengan pembahasan mengenai akhlak. Walaupun Imam Al-Ghazali punya pembahasan tersendiri mengenai akhlak. Ada pembahasan mengenai tahdzibul akhlak, tetapi penjelasan mengenai akhlak itu berulang-ulang dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Atau bahkan bisa kita katakan bahwa kitab Ihya Ulumuddin itu sendiri adalah kitab mengenai akhlak, mengenai etika seorang muslim. Fahusnul khulqi yujibu iltihaba wat ta'alufa wat tawafuq. Akhlak yang baik itu akan melahirkan sifat saling rukun dan sifat saling tawafuk, saling sepakat. Itu. Wasu'ul khulqi yuthmirut tabaghut wat tahasud wat tadabur. Sebaliknya, akhlak yang buruk itu akan melahirkan rasa benci satu sama lain, rasa iri hati, dan saling memusuhi, tadabur. Gitu. Jadi kenapa orang tidak suka ke orang lain, kenapa kita berpecah belah misalnya, itu jawaban Imam Al-Ghazali karena kita punya akhlak yang buruk. Oleh karena itu, kalau misalnya kita dalam suasana
pemilu, kemudian sedang dalam hajatan politik, kemudian kita tidak bisa menahan diri sehingga keluarlah kalimat-kalimat yang buruk. Maka sebenarnya kalau menggunakan perspektif Al-Imam Al-Ghazali itu menunjukkan bahwa akhlak kita juga akhlak yang buruk. Itu. Ini bahasa Indonesianya ada, Mas. Gimana, Pak? Bahasa Indonesianya ada. Ya. Bahasa Indonesianya buku Ihya Ulumuddin ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga, Pak. Ya, dalam semua, insya Allah dalam major languages itu sudah menerjemahkan Ihya Ulumuddin. Oke. Enggak yang dan begini, karena ini kan kitab yang cukup tebal, 40 bab, bahasa Indonesianya, penerjemahan bahasa Indonesianya itu ada berbagai kategori, Pak Duta. Ada yang langsung 40 jilid itu digabungkan jadi satu, jadi cukup tebal, mungkin 2, mungkin 3 jilid. Ada yang penerbit itu menerjemahkannya per bab, jadi dijual per bab. Mereka menerjemahkan semuanya, tapi dijual di pasaran per bab untuk meringankan pembaca. Gitu. Jadi misalnya Pak Duta mau baca tentang persaudaraan, berarti Pak Duta nyarinya di toko buku tentang itu, kitab persaudaraan atau bab tentang persaudaraan gitu. Oke. Ya, baik. Ya, nanti kita cari. Termasuk juga yang dalam bahasa Inggris. Nah, ini misalnya saya kebetulan megang versi bahasa Inggrisnya. Ini tadi kitab ilmu, bagian pertama dari ibadat itu kan menjelaskan ilmu. Ini satu bab ini cukup tebal. Satu buku ini itu cuma tentang ilmu. Dan ini versi Kit. Al-Ghazali, The Book of Knowledge for Children. Gitu. Ini, kitab pembahasan kedua setelah ilmu. Tadi kan Qawaidul Aqaid. Al-Ghazali, The Book of Belief for Children. Gitu. Dan seterusnya. Jadi itu strategi penerbit, mereka memproduksi atau menerjemahkan buku Al-Ghazali. Kita lanjutkan. Wa mahma kanal musmir mahmudan kana samarah mahmudah. Selama buahnya itu baik, selama pohonnya baik, maka buahnya baik. Gitu. Kalau kita punya akhlak yang mulia, maka lahirnya yang keluar adalah persahabatan, kerukunan, dan harmoni di antara kita. Wa husnul khulqi la takhfa fid din fadilatuhu. Wa huwa alladhi madahallahu subhanahu bihi nabiyahu alaihi salam idh qala wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang baik itu tidak tersembunyi. Sangat jelas, terang benderang dalam agama Islam keutamaannya. Itulah mengapa Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, banyak hadis-hadis mengenai keutamaan akhlak yang mulia. Kata Nabi Muhammad misalnya, aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannata taqwallahi wa husnul khulqi. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi dari semua hal yang kita lakukan dalam hidup kita, yang paling besar kontribusinya bagi kita, yang membawa kita besok kelak ke dalam surga Allah itu adalah akhlak kita yang mulia. Oleh karena itu dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, saya lompat ke hadis ini, asqalu ma yud'u fil mizan khulqun hasanun. Besok di hari kiamat, timbangan kita yang paling berat itu berasal dari akhlak yang baik. Jadi terjemahan harfiahnya, yang paling berat yang diletakkan dalam timbangan adalah akhlak yang baik. Jadi itu bukan ibadah kita, bukan hukum sehari-hari, bukan fikih yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi adalah akhlak yang baik. Nah, ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, kemudian bagian selanjutnya di halaman 612 ini
dalil yang secara spesifik menjelaskan tentang keutamaan harmoni dan hidup rukun. Yang pertama, hadis dari Ahmad dan At-Tabrani, al-mu'min ilfun ma'lufun wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf. Mukmin itu, orang-orang yang beriman, itu hendaknya hidup rukun. Kalau tidak rukun, maka tidak ada kebaikan dalam kehidupan umat Islam atau orang yang beriman. Jadi ini kalimat yang sangat sangat indah, sangat jami', mani', sangat padat gitu. Rasulullah itu menjelaskan kepada kita kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan dalam hidup. Kalau tatanan sosial ingin baik, maka kalian harus saling mencintai, membangun persaudaraan, dan hidup rukun satu sama lain. Gitu. Jadi kalau kita membayangkan konteks sosial Rasulullah pada saat itu, Rasulullah kan hijrah dari Mekah ke Madinah membawa jumlah pengikut sahabat yang sedikit jumlahnya. Pada saat Perang Badar itu kan jumlah umat Islam hanya 300-an orang yang ikut Perang Badar. Nah, itu jumlah itu sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Madinah secara umum atau jumlah penduduk Mekah. Gitu. Nah, Rasulullah tidak ingin jumlah yang sedikit itu tidak solid, tidak kuat, berkonflik satu sama lain. Maka kata Rasulullah, kita harus hidup rukun. Kita ini bersaudara. Nah, hemat saya demikian pula kita umat Islam yang tinggal di sini di Amerika Serikat, jumlah kita tidak banyak, berdasarkan statistik hanya 1% dari keseluruhan citizen atau keseluruhan penduduk Amerika Serikat, gitu. Dari 1% itu jumlah orang Indonesia jumlahnya lebih sedikit lagi, gitu. Maka tidak ada sebenarnya alasan bagi kita untuk memelihara kebencian, memelihara permusuhan, gitu. Karena kata Rasulullah sekali lagi, la khairo, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak rukun dalam hidup. Selanjutnya, hadis selanjutnya, man aradallahu bihi khairan razaqahu khalilan salihan in nasiya dzakarahu wa in dzakara a'anahu. Barang siapa yang Allah inginkan ada kebaikan di dalam dirinya, maka Allah beri rizki dia berupa khalilan solihan, sahabat yang soleh. Jadi dari hadis ini kita bisa memahami bahwa rezeki itu tidak harus money, tidak harus uang, tidak harus juga hal-hal yang bersifat material. Rezeki juga bisa berupa seorang sahabat yang baik. Karena kalau kita yang baik, kalau kita lupa, kata Rasulullah, innasya dzakarahu, sahabat kita inilah yang mengingatkan. Dan kalau kita sudah ingat, wa in dzakara a'anahu, sahabat kita ini akan menolong kita melaksanakan syariat Allah. Itu. Nah, hadis ini menurut ulama yang meneliti kesohihannya, namanya Al-Hafiz Al-Iraqi, memang hadis ini hadis yang tidak kuat atau hadis yang dhaif. Tetapi para ulama menyebutkan bahwa hadis dhaif itu diterima di dalam hal-hal tertentu, pada bidang-bidang tertentu. Kalau di dalam masalah fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan perbuatan, kemudian at-targhib wa tarhib, dorongan untuk melakukan suatu perbuatan, dan at-tarhib artinya discouragement gitu, supaya kita tidak melakukan sesuatu, maka hadis dhaif bisa kita gunakan. Nanti kalau kita cukup waktu pada bagian akhir akan saya juga jelaskan secara lebih rinci syarat beramal atau menggunakan hadis dhaif. Nah, secara singkat ingin saya katakan bahwa dalam konteks ini hadis dhaif bisa digunakan untuk mendorong kita dalam fadhailul amal. Ini kan terkait dengan memilih sahabat itu. Sepanjang bukan masalah akidah, sepanjang bukan masalah hukum, bukan masalah ibadah, maka hadis dhaif masih bisa digunakan. Demikian menurut
pendapat para ulama hadis. Gitu. Terutama yang saya acu adalah pendapat Imam An-Nawawi. Itu maksud saya ulama hadis sendiri berbeda pendapat tentang bagaimana menggunakan hadis doif. Ada yang ketat seperti Ibnul Jauzi, ada yang ketat seperti Imam An-Nawawi, tapi ada yang relatif moderat seperti Imam An-Nawawi. Kalau hadis doifnya terkait dengan dorongan kita supaya berakhlak yang baik, maka hadis doifnya bisa kita embrace, bisa kita gunakan gitu. Nah, kemudian bagian selanjutnya, masalul akhwaini idza iltaqaya masalul yadaini taghsilu ihdahumal ukhra. Perumpamaan dua orang muslim yang bersaudara karena iman, ini bukan bersaudara kandung. Ketika mereka bertemu, maka itu ibarat atau seperti dua tangan yang satu sama lain mencuci tangan yang lain. Wa ma iltaqa mu'minan qatun illa afadallahu ahaduhuma min sahibihi khairan. Kalau dua orang mukmin bertemu satu sama lain, insyaallah Allah akan memberikan faidah, memberikan kemanfaatan bagi mereka berdua pada saat mereka bertemu. Itu. Nah, kita lompat bagian selanjutnya, al-athar. Athar itu artinya perkataan-perkataan orang-orang soleh. Itu. Istilah teknis athar itu juga bisa digunakan untuk hadis Nabi. Bisa digunakan untuk perkataan sahabat. Tetapi dalam konteks ini yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali, athar di sini artinya riwayat mengenai perkataan orang-orang soleh secara umum, tidak spesifik mengenai sahabat Nabi atau tabi'in. Kata ditulis oleh Imam Al-Ghazali, qala Aliun radhiyallahu anhu alaikum bil ikhwan. Sahabat Ali radhiyallahu an berkata, carilah sahabat, fa innahum uddatun fid dunya wal akhirah, karena mereka akan menjadi kekuatan kita, akan menjadi orang yang menolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Apakah kamu tidak mendengar, tidak membaca bagaimana besok penghuni neraka mengatakan, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Orang-orang yang ada di neraka itu besok akan protes kepada Allah. Ya Allah, selama kami hidup di dunia, kami nggak punya syafi'in, nggak memberikan syafaat. Nggak ada yang mengarahkan kami, nggak ada yang mengajarkan kami akhlak yang baik, wala sadiqin hamim, dan kami tidak punya teman yang akrab, yang berakhlak mulia gitu. Nah, bahkan kata ada lagi kutipan dari Ibnu Samak ketika dia akan meninggal, dia mengatakan begini, Allahumma innaka ta'lam anni idza kuntu a'sika kuntu uhibbu man yuti'uka faj'al dzalika qurbatan li ilaika. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha tahu bahwa kalaupun aku dalam hidupku melakukan perbuatan maksiat, sesungguhnya aku juga mencintai orang-orang yang taat kepadamu. Itu. Maka jadikanlah kecintaanku kepada orang-orang soleh, kecintaanku kepada persahabatanku dengan orang-orang baik, qurbatan li ilaik, sebagai jalanku mendekatkan diri kepadamu. Itu. Jadi ini pernyataan dengan sangat sadar dari Ibnu Samak. Kalau kita kehidupan sehari-harinya belum ideal, masih banyak bolong sana, bolong sini, sadar bahwa kita harus memperbaiki diri, tapi paling tidak di dalam diri kita ada komitmen kita suka berteman dengan orang-orang baik. Walaupun kita belum bisa seperti dia, tapi ada keinginan dalam diri kita ingin seperti orang itu. Dan kita merasa senang berteman dengan dia. Nah, itu makna dari dari Ibnu Samak ini. Kemudian bagian selanjutnya, kriteria sahabat yang baik. Bayanus sifat al-masyrutah fi man takhtaru suhbatahu. Penjelasan mengenai sifat-sifat yang disyaratkan orang-orang yang engkau pilih
supaya dia menjadi sahabatmu. Gitu. I'lam, ketahuilah ayyuhal qari, wahai pembaca, annahu la yasluh lisubah kulli insanin. Ketahuilah bahwa tidak semua orang itu layak dijadikan sahabat. Jadi kita harus punya kriteria. Seperti apa sahabat yang kita pilih. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Rasulullah, kualitas agama seseorang itu bisa dilihat dari sahabatnya. Dia berteman dengan siapa aja. Maka hendaknya kalian memperhatikan siapa teman-teman kalian. Tuh. Nah, kalau kita berteman dengan orang yang perangainya buruk, akhlaknya buruk, itu juga menggambarkan siapa diri kita. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, sehari-hari dia taat, sehari-hari dia menunjukkan akhlak yang mulia, itu insya Allah juga merefleksikan siapa kita. Jadi pertemanan itu menggambarkan identitas kita, menggambarkan siapa diri kita. Makanya dalam bahasa Arab ada istilah begini. Anbi'ni mayyusahibuka unabbi'uka man anta. Itu ungkapan dalam bahasa Arab. Saya ulangi. Anbi'ni mayyusahibuka unabbi'uka man anta. Artinya, beritahu aku siapa teman-temanmu. Dengan seketika aku bisa memberitahu kamu siapa kamu. Gitu. Jadi identitas kita itu bisa dilihat, identitas kualitas kita bisa dilihat dari siapa teman-teman di sekitar kita. Gitu. Nah itu kalau boleh saya istilahkan, itu semacam smart machine zaman dulu. Untuk mengidentifikasi kita cukup sebutkan, oh saya temannya Fulan, saya temannya Pak Duta, saya temannya Pak Arif, saya temannya Mas Imam. Orang udah tahu, oh Masya Allah, ini pengurus-pengurus PCIM, itu, yang kerjaannya pengajian, itu. Jadi itu menggambarkan kita. Nah itu smart machine, gitu. Saya gunakan istilah smart machine itu karena saya teringat begini. Kalau di dunia di dunia teknologi itu kan, kalau misalnya kita buka katakanlah Netflix atau Spotify gitu, kita kan disuruh memilih tiga pilihan, 3 film, 3 jenis musik. Kita pilih pada saat kita sign in itu kan kita pilih film ini, film ini, film ini, podcast ini, podcast ini, podcast ini. Setelah itu smart machine-nya akan mengidentifikasi, oh berarti orang ini kesukaannya adalah ini, gitu. Nah, zaman dulu sudah ada smart machine itu. Cukup sebutkan siapa sahabat-sahabatmu, maka itu akan menggambarkan siapa atau kualitas dirimu. Itu. Nah, itu pesan Rasulullah, almar'u ala dini khalili. Kualitas seorang itu bisa dilihat dari siapa sahabatnya. Maka hendaklah kalian memperhatikan siapa sahabat kalian. Ini hadis dari Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Wala budda ayatamayyaz bi khisalin wa sifatin yarghabu bisababiha fi suhbatihi wa tushtaratu tilkal khisal bi hasbil fawaid al-matlubah minas suhbah. Itu makna syartu ma la budda minhu lil wusul ilal maqsud fabil idafa ilal maqsud tazhar asyurud wa yatlub minas suhbah fawaid diniyah wa dunyawiyah. Jadi orang itu memilih sahabat karena karena 2 faktor. Yang pertama, fawaid dunyawiyah, ada keuntungan duniawi. Yang kedua, fawaid diniyah, ada keuntungan yang sifatnya agama, ukhrawi, gitu. Kita memilih sahabat karena keuntungan duniawi misalnya, kal intifa' bil mal awil jah awil mujarrad al istinas bil musyahadah wal mujawarah walaysa zalika min aghradina. Misalnya kita ingin memanfaatkan hartanya. Memanfaatkan harta itu artinya minta digaji, bekerja, gitu. Atau memanfaatkan jabatan, kedudukan. Atau sekedar kita senang melihat dia, gitu.
mungkin kalau dia laki-laki dia good looking, cakep, gitu, yang perempuan cantik, kita seneng melihat itu. Nah, itu tujuan duniawi orang memilih sahabat. Tapi kata Al-Ghazali, walaitsa dzalika min aghradina. Itu bukan tujuan kita. Jadi memilih sahabat jangan karena kriteria itu. Wa ammad diniyah, nah ini baru pertimbangan yang bersifat agama. Fa yajtami'u fiha aidan aghrad mukhtalifah. Tujuan juga macam-macam, berbeda-beda. Tujuan memilih sahabat karena faktor agama. Minha al-istifadah minal ilm wal amal. Kita berteman dengan seorang karena kita ingin mengambil faidah, mengambil manfaat ilmunya, mengambil amalnya. Gitu. Wa minha al-istifadah minal jah tahassunan bihi an idza'i may yushawwis al-qalb wa yasud anil ibadah. Atau kita ingin mengambil manfaat dari jabatan dan kedudukan dia. Misalnya dia seorang yang punya otoritas, bisa menentukan jabatan, bisa menentukan posisi. Nah, dengan itu, dengan kedudukan yang dia miliki itu, dengan otoritas yang dia miliki itu, kita bisa berlindung dari orang-orang yang dapat merusak hati kita dan yasudda'an sabila, menghalangi jalan kita dari jalan Allah. Saya gambarkan begini. Kita bekerja di institusi pemerintahan, misalnya ya, kita tahu bahwa bagian tertentu di institusi ini itu dipenuhi oleh orang-orang yang korup. Atau pekerjaan itu sangat mudah bagi kita untuk terjerumus kepada perbuatan korupsi, perbuatan keliru. Nah, kita berteman dengan orang yang memiliki otoritas yang bisa melindungi kita dari perbuatan itu. Itu yang dimaksudkan Al-Ghazali. Itu. Kita dekat dengan atasan gitu. Kita bicara bahwa saya tolong dipilihkan tempat yang baik, saya nggak mau ke situ. Nah, itu kata Al-Ghazali itu juga pertimbangan diniyah, pertimbangan agama. Itu. I think it happen, itu terjadi. Di lingkungan kerja yang sangat nggak kondusif, orang pilihannya adalah dia ikut korupsi berjamaah, dia ikut kerusakan berjamaah, atau dia mundur dari pekerjaannya. Gitu kan? Nah, pilihannya hanya hitam dan putih seperti itu. Kata Al-Ghazali, kita bisa mencari orang yang punya otoritas, al-jah, jah itu kekuasaan, yang bisa melindungi kita, hati kita dibisiki syaitan dan kita dihalangi dari jalan Allah. Gitu. Kita lanjutkan. Tadi sampai mana? Wa minha al-istifadah al-mal lil iktifa bihi an tadyi'il awqat fi talabil qaut. Wa minha al-isti'anah fil muhimmat fayakunu uddatan fil masaib wa quwwatan fil ahwal. Bisa juga masih terkait dengan istifadah mal, memanfaatkan urusan harta, dengan pertolongan orang itu kita akhirnya terlindung dari tadyi'il mal, wasting time, menghabiskan banyak waktu untuk mencari sesuap nasi, gitu ya, mencari rezeki, gitu. Nah, artinya kita berteman dengan orang yang bisa memberikan kita pekerjaan yang baik, yang layak. Dengan itu kita bisa lebih efektif beribadah. Waktu kita misalnya nggak habis di jalan, gitu. Cuman untuk mencari misalnya sesuap nasi, gitu. Nah, kalau kita bisa bertemu dengan orang yang bisa memberikan kita pekerjaan yang layak, kemudian dari situ kita relatif sejahtera, dan dari situ kita punya waktu ibadah, maka itu juga pertimbangan yang bersifat diniyah, gitu. Itu juga pertimbangan yang bersifat diniyah. Kata kunci dari Al-Ghazali adalah tadyi'il awqat, terbuangnya waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita juga memilih teman limujarradid du'a, at-tabarruk bimujarradid du'a. Kita memilih teman bukan tidak ada unsur ekonominya, tidak ada unsur kekuasaannya, semata-mata kita
minta doa kepada dia. Kita tahu bahwa orang ini orang yang sehari-harinya terlindung dari perbuatan tercela, akhlaknya baik. Kita minta doa ke dia. Itu juga salah satu pertimbangan. Wantizaru syafa'ah fil akhirah, atau juga dia bisa menjadi pemberi syafaat, pertolongan kepada kita besok di hari akhirat. Oleh karena itu, faqala ba'dus salaf, sebagian ulama yang hidup di zaman dulu mengatakan, istaghfiru minal ikhwan fa inna likulli mu'min syafa'ah. Fala'allaka tadkhulu fi syafa'ati akhika. Perbanyaklah sahabat, karena setiap mukmin itu mukmin yang baik, yang berakhlak yang mulia, itu bisa memberikan syafaat bagi orang lain. Mudah-mudahan kamu masuk ke dalam syafaat sahabatmu yang soleh, sahabatmu yang berakhlak yang baik. Gitu. Nah, ibu-ibu dan bapak dimuliakan Allah, Al-Ghazali melanjutkan, wa nahnu nufassiluha amma ala, secara umum ya, ini Al-Ghazali mulai menjelaskan kriteria sahabat yang baik. Tadi penjelasan lebih umum bahwa sahabat itu dipilih karena urusan agama. Nah, sekarang bagaimana kriteria agama itu diuraikan? Kata Al-Ghazali, fayam bagi fiman tu'thir suhbatahu khamsa khisalin. Ayyakuna aqilan. Dia harus orang yang berakal. Jangan nyari sahabat yang gila. Jangan nyari sahabat yang idiot. Husnal khulq, berakal dan akhlaknya baik. Ghairu fasiqin, tidak fasik, bukan pendosa, orang yang suka melakukan perbuatan dosa berulang-ulang dan dosa itu dosa besar. Tuh. Wala mubtadi', jangan cari sahabat yang ahli bid'ah, pembuat bid'ah. Ini kriteria, sekali lagi, kriteria abstrak. Ada banyak perdebatan mengenai bid'ah itu apa, dan ada pembahasan tersendiri mengenai bid'ah. Kita pernah mengkaji ini di pertemuan sebelumnya. Tapi sebagai kategori abstrak, kata Imam Al-Ghazali, jangan memilih sahabat ahli bid'ah. Wala harisin ala dunia, jangan memilih sahabat yang hanya memikirkan dunia. Jadi all in all ada 5 kriteria sahabat yang baik. 1, dia berakal, kemudian akhlaknya baik, tidak fasik, bukan pelaku bid'ah, dan bukan orang yang hanya ambisi terhadap dunia. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kata Al-Ghazali selanjutnya, ammal akal fahuwa ra'sul wa huwa al-aslu fala khaira fi suhbatil ahmaq. Adapun kriteria akal itu ra'sul mal, dasar dari segala kriteria. Ini kriteria paling fondasi. Tidak ada kebaikan kita berteman dengan al-ahmaq, berteman dengan orang idiot. Gitu. Fa innal wahsyah wal qati'ah tarji'u aqibataha wa intolat. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali menuliskan syair dari sahabat Ali radhiyallahu an, kemudian syair dari anonim, orang yang tidak dikenal. Kata syair yang kedua ini, inilah aman min aduwin akil. Saya merasa aman dari musuh yang berakal. Jadi kalau kita berperang, kalau musuhnya itu aman, maksudnya musuhnya itu sehat akal pikirannya, saya merasa aman. Artinya kita cuma beradu strategi, gitu. Wa akhafu khillan ya'tarihi junun. Yang saya takutkan itu bukan musuh yang berakal, yang saya takutkan itu adalah sahabat tapi yang nggak punya akal, gitu. Jadi artinya musuh yang berakal itu lebih baik daripada sahabat yang nggak punya akal. Ini perkataan seorang syair. Gitu. Walidzalika qila, oleh karena itu dikatakan muqata'atul ahmaq qurbanun ilallah. Memboikot, menjaga jarak dari orang yang ahmak, yang tidak punya akal, itu salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita lompat
baris kedua sebelum dari baris kedua sebelum bawah. Wa ammal fasiq al musir alal fisqi fala faidata fi suhfi anna may yakhafullah la yusiru ala kabiratin. Begitu juga orang yang fasik, orang yang berbuat dosa, dosanya dosa besar dan dia musirun, persisten gitu. Dia itu istiqomah melakukan itu. Tuh. Nggak perlu yang kayak gitu dijadikan teman. Fala faidata fi suhbi. Nggak ada faidah mengambilnya sebagai teman. Nanti bukan kita yang bisa memberikan warna, bisa merubah perilaku dia, justru kitalah yang nanti akan terseret, terbawa arus, kemudian ikut perilakunya dia. Gitu. Kemudian wa ammal mubtadi fa fi suhbatihi khatarun siraya al-bid'ah wa ta'addi syu'muha ilaihi wal mubtadi mustahiqqun lil hijri wal muqata'ah fa kaifa tu'thir suhbatahu. Sementara ahli bid'ah itu keburukannya itu juga bersifat transitif gitu. Bid'ah yang dia lakukan itu bukan hanya untuk dirinya, kadang-kadang menular untuk orang lain. Nah, pelaku bid'ah itu berhak untuk kita boikot, berhak untuk kita diamkan, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa justru fakaifa tu'thir suhbatahu? Kenapa justru kamu pilih dia menjadi sahabat? Gitu. Nah, dalam konteks kita tinggal di Amerika, misalnya salah satu cara untuk memaknai bid'ah itu begini. Kalau ada di antara kita orang yang percaya bahwa sholat itu nggak wajib gitu. Ada orang yang percaya bahwa puasa itu nggak wajib. Muslim itu di dunia barat hanya culture gitu ya. Yang penting lingkungan keluarga kita Muslim gitu. Dia sudah menjadi Islami, sudah menjadi Muslim. Nah, itu hemat saya salah satu cara kontekstual memaknai mubtadi'. Dan itu ada di sekeliling kita. Di Amerika ini banyak sekali orang Muslim by name atau Muslim by culture gitu. Kakeknya Islam, ibunya Islam, dia sudah generasi kesekian, dia ngerasa bahwa kulturnya Islam tetapi they are not practicing gitu. Kadang-kadang juga ada yang beranggapan di dunia akademia ada seperti ini. Ada orang beranggapan bahwa taklif itu sudah tidak ada pada dirinya. Dia sudah tidak mendapatkan beban agama lagi. Penulis buku What is Islam misalnya percaya bahwa orang yang sudah berada pada hierarki tertentu, maka hukum-hukum agama itu tidak lagi wajib bagi dia. Dia boleh minum wine, minum minuman keras, sementara yang lain tidak. Itu. Dia merasa bahwa dia sudah berada pada tingkatan filosof, pada tingkatan sufi gitu. Nah, itu ada di dunia akademia. Bukunya bahkan cukup populer dan menjadi bacaan yang sangat penting di dunia akademia di Islamic Studies. What is Islam? Oke, kemudian saya lanjutkan. Wa qala ba'dul ulama la tasab illa ahada rajulaini rajulun tata'allamu minhu syai'an min amri dinik fayanfa'uka aw rajulun tu'allimu syai'an rajulun tata'allam minhu syai'an min amri dinika fayanfa'uka aw rajulun tu'allimu syai'an fi amri dinik fayaqbalu minka wa thalif fahrab minhu. Sebagai ulama mengatakan jangan kamu berteman kecuali dengan dua orang, dua kategori manusia. Pertama, manusia yang berilmu yang kamu bisa belajar dari dia, kamu mengambil faidah ilmunya, semangat dia beragama, atau orang yang kamu jadikan dia sebagai objek dakwah, orang yang kamu bisa mengajarkan kepada dia sesuatu dan dia mau menerimanya, gitu. Rajulun tu'allimu an fi amri dini, yang bisa kamu ajarkan urusan agama dan terutama dia bisa mendengar. Wasal fayaqbal minka wasalis faharab minhu, dan orang ketiga larilah dari
dari orang jenis ketiga ini. Gitu. Jadi cuma ada 2 kategori itu. Jangan berteman dengan orang yang sudah nggak berilmu, nggak berakhlak karimah, dan nggak mau belajar dari orang lain, nggak punya semangat untuk belajar. Gitu. Nah, dalam bahasa Arab, dalam ungkapan populer dalam bahasa Arab tuh makanya ada istilah gini, kun aliman, jadilah kamu seorang yang alim, orang yang berilmu. Au muta'alliman, jadilah kamu orang yang belajar. Kalau kamu belum tahap alim, paling enggak kamu belajar terus. Belajar dari orang yang alim. Au mustami'an. Memang kamu belum belajar. Kalau belajar tuh harus beli buku, harus daftar Arabikmu, harus proses administrasi. Kalau kamu belum bisa, kun mustami'an, jadilah pendengar dulu. Au muhibban. Kalau kamu nggak bisa juga jadi pendengar, jadilah orang yang suka terhadap ilmu. Muhibban. Wala takun khomisan. Janganlah jadi orang yang kelima. Jadi orang yang kelima itu nggak udah berilmu enggak, belajar enggak, dengar enggak, cinta ilmu enggak. Nah, jangan jadi orang yang seperti itu. Itu ungkapan dalam bahasa Arab. Nah, ini penting saya garis bawahi. Fa'idha lam yujad rafiqan yu'akhihi wa yastafidu bihi ahadu hazil maqasid fal wahda aula bihi. Kalau kita nggak menemukan rafiq, rafiq itu artinya teman. Kalau kamu tidak menemukan teman yang memenuhi kriteria tadi, kriteria kebaikan tadi, fal wahdah aula bihi, maka hidup sendiri itu lebih baik gitu. Fal wahdah aula bihi, hidup dalam kesendirian itu lebih baik. Pergi ke sana teman buruk, pergi ke sana teman buruk, kok semua buruk, ya udah diem aja di rumah. Gitu. Itu lebih baik. Ini perkataan Abu Dzar radhiyallahu an, al-wahdah khairun minal jalisis su. Sendirian itu lebih baik daripada duduk bersama orang yang akhlak yang buruk. Wal jalis as-sholih khairun minal wahdah. Tetapi duduk bersama orang soleh itu lebih baik daripada sendirian. Wayarwi marfu'an. Dan perkataan ini dia rofa, dia sambungkan kepada Rasulullah. Gitu. Saya lompat lagi ke sini karena kita terbatas waktu, tidak semua bisa dibaca. Wa amal harisu ala dunya fasuhbatuhu sammun qatilun. Sedangkan berteman dengan orang ambisius terhadap urusan duniawi, maka berteman dengan orang seperti itu sammun qatilun. Itu adalah racun yang membunuh. Li'anna tiba' majmulah ala tasyabuh wal iqtida. Karena karakter manusia itu saling mempengaruhi gitu. Kita tadinya nggak kayak gitu, tapi karena berteman dekat dengan dia, akhirnya yang dipikirin materi terus itu. Bal atabu yasriqu min tabi'i min haitsu la yadri sahibahu wa mujalasatul haris ala dunya tuharrik al hirs wa mujalatu zahid tazhad fid dunya. Oleh karena itu duduk bersama orang soleh, kita insya Allah mudah-mudahan ikut jadi orang soleh. Duduk bersama orang yang ambisius, berteman dengan orang yang ambisius untuk urusan duniawi, maka kita juga akan masuk kepada kategori seperti itu. Oke, bagian ini saya baca secara singkat aja karena yang lain yang perlu dibaca adalah mengenai hakul jiwar, hak-hak bertetangga. Yang ini bab kedua, bagian kedua dari kitab ini, dari pembahasan ini adalah mengenai hak-hak seorang sahabat. Kata Imam Al-Ghazali, ada 8 hak. Yang pertama, berkorban harta dengan mendahulukan kepentingan sahabat. Yang kedua, membantu dengan tenaga memenuhi kebutuhannya bahkan sebelum diminta. Yang ketiga, tidak membicarakan aibnya dan menggunjingnya. Yang keempat, membicarakan kebaikannya. Yang kelima, memaafkannya jika ada sedikit kekeliruan dan kesalahan. Yang keenam, mendoakan dia ketika ia masih hidup atau sudah meninggal. Yang ketujuh, konsisten dalam persahabatan sampai maut menjemput. Menjalin hubungan dengan anak-anak dan kerabatnya jika sudah meninggal. Yang kedelapan, tidak membebaninya.
Jadi ini kita baca sekali lewat aja. Nah, sekarang kita masuk kepada hak tetangga. Ini mungkin pengantar terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya langsung baca hadis Nabi. Hadis ini hadis yang doif, tapi sekali lagi ini berkenaan dengan at-targhib wa tahrib. Dalam hadis ini dikatakan al-jiranu salasah, tetangga itu ada 3 jenis. Jarun lahu hakun wahid. Tetangga jenis pertama tetangga yang hanya punya 1 hak. Jarun lahu haqqani, tetangga yang punya 2 hak. Jarun lahu salah 1 hukuk, tetangga yang punya 3 hak. Fal jarul lahu salah 1 hukuk, siapa tetangga yang punya 3 hak terhadap kita? Dia adalah al-jarul muslim dzur rahim falahu haqqul jiwar wa haqqul islam wa haqqur rahim. Tetangga yang punya 3 hak di atas kita itu adalah tetangga yang 1, dia punya hubungan saudara dengan kita. 2, dia seorang muslim. 3, ya hak silaturahmi, hak sebagai tetangga. Jadi triple gitu haknya. Hak sebagai, sekali lagi, hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, dan hak sebagai saudara. Kita punya rumah, di sebelah kita adik kita, sebelah kita sepupu kita, sebelah kita saudara satu trah gitu. Nah, berarti itu tetangga yang punya 3 hak di atas kita. Yang kedua, wa ammal ladzi lahu haqqani fal jarul muslim lahu haqqul jiwar wa haqqul islam. Tetangga yang punya 2 hak itu adalah tetangga yang muslim, fal jarul muslim lahu haqqul jiwar wa haqqul islam. Tetangga yang muslim. Jadi kenapa dia 2 hak? Pertama karena dia tetangga, kedua dia karena dia muslim. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahid fal jarul musyrik. Tetangga yang punya 1 hak saja di atas kita, itu tetangga yang tidak beragama Islam. Jadi walaupun kita bertetangga dengan non-muslim, dia juga masih punya hak terhadap kita. Gitu. Artinya ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk dia sebagai tetangga. Saya lompat lagi bagian selanjutnya, kalau Bapak Ibu melihat screen, ala inna arba'ina daron jarun. Kata Nabi Muhammad dalam hadis ini, ketahuilah bahwa yang dimaksud adalah 40 rumah. Qala Zuhri, seorang ahli hadis dari zaman Umayyah, menjelaskan perkataan ini, yang dimaksud dengan 40 rumah itu adalah hakaza arba'un wa hakaza arba'un wa arba'un hakaza wa arba'un hakaza. 40 rumah itu adalah 40 rumah dari setiap penjuru mata angin. Jadi 40 rumah ke utara, 40 rumah ke selatan, 40 rumah ke barat, 40 rumah ke timur. Itu yang dimaksud dengan tetangga. Itu. Apa saja hak tetangga? Yang pertama, memberi pertolongan ketika diminta. In ista'ana bika a'an tahu, wa in istansoroka nasor tahu, wa in istaqrodoka aqrod tahu. Kalau dia butuh uang, butuh pinjaman, engkau pinjamkan uangmu. Kalau dia butuh bantuan, engkau bantu. Wa in maldu'u tahu, kalau dia sakit, engkau kunjungi. Walaupun dia non-muslim. Wa in mata tabi'ata janazatahu. Kalau dia meninggal, maka engkau iringi jenazahnya. Engkau melayat. Gitu ya. Wa in asabahu khairun hanna'tahu. Kalau dia mengalami menerima kabar baik gitu, mendapat kebaikan, hanna tahu, hanian, artinya congratulations, good job gitu. Kalau dia ditimpa musibah, engkau mengucapkan bela sungkawa, dan seterusnya. Ini hak-hak seorang tetangga yang dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah, saya sudah cukup panjang menyampaikan materi, jadi saya berhenti di sini. Mungkin kita bisa sambung dengan sesi komentar, sesi mungkin tanya jawab.
silahkan kalau ingin dilanjutkan. Oh maaf, dari tadi ternyata saya videonya tidak nyala ya. Saya baru sadar ternyata saya stop video tadi. Silahkan Bapak Ibu, di ruang Zoom ini cukup banyak yang hadir. Kalau ada yang ingin menyampaikan komentar. Atau kalau tidak ada, barangkali saya tambahkan sedikit satu materi dan setelah itu bisa kita tutup. Oke, tampaknya belum ada yang memberikan komentar. Tambahan sedikit, dalam kitab Ihya Ulumuddin ini banyak memang hadis-hadis dhaif gitu. Dan karena keberadaan hadis-hadis dhaif inilah kemudian kitab Ihya Ulumuddin ini menjadi sangat kontroversial gitu. Ada yang menolaknya dengan sangat keras gitu. Misalnya At-Turtusi itu mengatakan ini bukan Ihya Ulumuddin, ini Imatatu Ulumuddin. Ini mematikan ilmu-ilmu agama. Kalau Al-Ghazali kan mengklaim ini menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, tetapi At-Turtusi justru sebaliknya gitu. Jadi penolakan yang sangat keras. Tapi ada juga orang yang memujinya dengan sangat tinggi, dengan sangat berlebihan gitu. Man lam yaqra al-ihya falaisa minal ahya. Itu agak rhyming bunyinya. Man lam yaqra al-ihya falaisa minal ahya. Barang siapa yang belum pernah membaca kitab Ihya Ulumuddin falaisa minal ahya, bukan termasuk orang yang hidup gitu. Jadi manusia itu harus baca buku ini, kata ungkapan itu. Nah, itu kan ekstrem kanan dan ekstrem kiri, berlebihan dari dua sudut gitu. Ada juga yang pengkritik tetapi moderat. Misalnya Ibnu Taimiyah mengatakan Al-Ghazali itu qalilul ma'rifah bil hadis. Memang pengetahuan tentang hadis itu sedikit. Usia Al-Ghazali kan tidak panjang, 55 tahun, dan selama hidupnya itu yang dia lakukan, dia sibuk dengan ilmu kalam, teologi, dia sibuk dengan ilmu fikih. Kitabnya Al-Manhul itu kan tebal sekali. Kemudian dia sibuk dengan siasat syariah, ilmu politik. Dia menulis Fadhaih Al-Batiniyah gitu. Kemudian dia juga sibuk dengan usul fikih, dia menulis Al-Mustasfa. Jadi dia sedikit sekali pengetahuannya tentang hadis gitu. Nah, tetapi kata Ibnu Taimiyah, fihi fawaid katsiroh, di dalamnya banyak faidah-faidah. Jadi tidak menghalangi untuk kita baca, untuk kita ambil manfaatnya, walaupun ada hadis-hadis yang lemah gitu. Al-Iraqi sendiri, Iraqi itu ahli hadis yang meneliti hadis-hadis dalam kitab ini, menyebutkan bahwa Ihya Ulumuddin itu ada hadis dhaif tetapi tidak sampai pada kategori maudhu'. Maudhu' itu kan artinya hadis palsu. Nah, hadis dhaif itu kan bertingkat-tingkat. Yang paling rendah, yang paling parah dan tidak boleh diterima sama sekali adalah hadis maudhu'. Hadis palsu yang dibuat-buat. Atau la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Tapi kalau hadisnya dhaif karena misalnya perawinya nggak kuat hafalannya, karena di hari tuanya ingatannya misalnya menurun, melemah. Nah, itu dhaif yang masih bisa diambil dan dimaklumi gitu. Kata Al-Iraqi, Hafiz Al-Iraqi, kitab Ihya Ulumuddin ini tidak sampai kepada derajat maudhu' gitu. Nah, terlebih dari itu para ulama kemudian banyak mendiskusikan syurutul amal bil hadis ad-dhaif, syarat-syarat beramal dengan hadis-hadis yang dhaif. Satu, dia bukan dalam masalah akidah. Jadi nggak boleh menjelaskan hal-hal yang sangat prinsipil gitu. Akidah kan hal yang paling prinsipil. Nggak boleh menjelaskan halal dan haram gitu. Untuk urusan halal dan haram berarti harus hadis yang sahih gitu. Dan dia hanya boleh diamalkan hanya dalam masalah fadhail a'mal. Amalan-amalan sunnah dan etika. Misalnya gini,
hadis tentang keutamaan membaca surat Yasin atau membaca surat-surat tertentu. Nah, itu terkait dengan fadhailul a'mal gitu. Pada bagian ini, pada hal-hal fadhailul amal, para ulama sedikit lebih longgar gitu. Dan syarat lainnya adalah ada dalil umum yang menopangnya. Memang hadisnya doif, dorongan membaca surat Yasin. Tapi kan secara umum banyak dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan kita keutamaan membaca Al-Quran itu, atau hadis Al-Quran, hadis Nabi yang mendorong itu. Gitu. Jadi kita bisa kembali kepada dalil-dalil umum itu, walaupun dalil spesifiknya doif. Nah, syarat lain yang sebagian ulama menambahkan adalah Allah ya'taqid anna hadzal hadis hadisun sahihun. Jadi tidak boleh pada saat mengamalkannya, tidak boleh kita berkeyakinan bahwa hadis ini hadis sahih. Tidak boleh berkeyakinan bahwa ini adalah hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Itu tambahan dari para ulama. Tetapi juga perlu saya sebut bahwa para ulama hadis memang berbeda-beda kriteria mereka dalam menyeleksi hadis. Ada yang disebut dengan mutasyaddid. Mutasyaddid itu ketat gitu. Seperti ulama hadis misalnya Ibnu Shalah, Ibnul Jauzi itu mutasyaddid. Ada yang mutasahil, yang agak loose, agak longgar gitu dalam berbicara mengenai hadis dhaif. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Oh, silakan Mas Imam kalau mau beri komentar. Sedikit ini Mas Rafiq. Jadi ya silakan Mas. Terkait dengan ini kayak saya seperti ini meringkas bukunya Ustadz Yunahar Ilyas Kuliah Akhlak yang diterbitkan UMY. Jadi terkait dengan relasi hubungan antar manusia gitu ya, antara hak sahabat dan lain sebagainya. Kadang-kadang secara natural memang ada orang yang kita itu cocok, tapi juga ada orang yang kita itu tidak cocok, gitu. Secara natural. Dan ini juga di dalam kisah para sahabat kan juga ada. Level sahabat saja, mereka itu ada ketidakcocokan. Sama-sama orang soleh, misalnya. Ada dugaan Khalid bin Walid dan Umar bin Khattab ini nggak cocok. Jadi relasinya itu kurang smooth. Demikian juga Aisyah dan Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Antar sahabat itu ada relasi yang tidak cocok gitu. Tapi mereka masih mampu menjaga hubungan dalam batas-batas tadi yang hak sebagai sahabat dan lain sebagainya. Nah, soal ketidakcocokan ini, kita juga kan pernah merasakan kan. Misalnya kadangkala kita itu rasanya jauh, nggak pernah ketemu. Misalnya saya ya secara pribadi misalnya nggak pernah ketemu nih secara fisik zohir dengan Mas Rafiq nih misalnya kan. Tapi rasanya itu saya ada cocok nih gitu kan. Atau misalnya saya ketemu dengan si A, baru pertama kali ketemu langsung cocok. Tapi dengan si B yang mungkin sudah lama sekali, tapi tetap nggak cocok juga kayak gitu. Nah, cocok dan ketidakcocokan ini, saya pernah mendengar, dan ini saya juga minta konfirmasi apakah pernah membaca kitab itu dari Ibnu Hazm, ulama dari Cordoba. Beliau mengatakan ini terkait dengan ruh kita sebelum ditiupkan. Jadi pada alam sebelum ruh ditiupkan ke dunia, ke fisik kita, ternyata ruh kita itu juga ada kecocokan dan ketidakcocokan. Jadi bisa jadi misalnya saya cocok dengan si A, itu karena memang pada zaman di alam sana itu ruh kita itu berteman, sehingga kemudian ketika kita lahir ke dunia, kemudian bertemu, itu meskipun baru sekali langsung cocok, kayak gitu. Nah ini
nggak tahu ini pendapat Ibnu Hazm ini. Saya itu mendengarnya itu mengutipnya dari Yasir Qadhi ini. Yasir Qadhi mengutip dari Ibnu Hazm. Saya ingat-ingat terus itu perkataan Yasir Qadhi dengan mengutip Ibnu Hazm dari ulama Cordoba itu. Andalus itu. Ulama Andalus, maaf, bukan Cordoba. Itu soal yang cocok dan ketidakcocokan para sahabat di dalam hak-hak bersahabat. Nah, kalau misalnya kita nggak cocok gitu, gimana itu Islam mengatur tentang relasi antar dua manusia? Memang secara natural memang tidak cocok, mau diapa-apain juga tidak cocok gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya hanya jadi ingat apa tadi yang disampaikan oleh Mas Rafiq soal bagaimana kita bisa mengetahui kita sendiri, jadi mengenali diri kita itu ya dari teman-teman kita terdekat. Bahkan dari status sosial ekonomi itu juga ada, ini guyon aja. Kalau mau mengukur kekayaan seseorang, cari 3 sahabat terdekatnya. Ya kekayaan Anda itu ya segitu itu, selevel 3 orang itu katanya yang terdekat. Tapi ini guyon aja. Setelah saya pikir-pikir benar juga. Saya amati ya memang karena ini ada konsep skufu kan. Jadi kalau orang yang ekonominya menengah ya mesti dia bergaulnya dengan yang menengah kayak gitu kan, yang deket-deket. Jadi kan nggak ada misalnya konglomerat terus gaul sahabat terdekatnya orang miskin gitu. Jadi ini ada konsep skufu juga, istilahnya levelisasi keadaan itu juga natural kayak gitu. Orang misalnya bergaul itu dengan yang selevel kayak gitu itu. Meskipun tidak kemudian menutup diri kita untuk kemudian membuka pergaulan seluas mungkin. Tapi pergaulan seluas mungkin itu tidak akan sedekat orang yang selevel itu. Misalnya nih, kita mengenal si A, oh dia kaya sekali, ya saya kenal, dia kenal saya, tapi tidak akan sedekat orang yang misalnya selevel kita. Demikian juga dalam soal ilmu, gitu kan. Orang-orang yang berilmu, ya mungkin sahabat terdekatnya ya orang-orang berilmu juga, kayak gitu kan. Nah, itu saya kira komentar saya. Kemudian yang terakhir, mungkin ini apresiasi ya, saya nggak tahu gimana caranya gitu. Orang-orang ulama-ulama terdahulu itu kok dahsyat-dahsyat sekali ya. Umurnya masih muda-muda kok, meninggal muda-muda kok, karyanya kok bisa segitunya ya. Kayak Ibnu Taimiyah umurnya 36 tahun kalau nggak salah dia meninggal, beliau itu. Dan karyanya itu luar biasa, dikaji dari berbagai orang, sampai kemudian juga Al-Ghazali yang diulas oleh Mas Rafiq ini. Beliau umur 55 tahun meninggal, dan beliau itu sudah melewati semua posisi di dunia yang diidam-idamkan orang. Beliau pernah menjadi qadhi, gitu kan. Beliau pernah menjadi rektor universitas, gitu kan. Nah, kemudian pada akhirnya mencari jalan sunyi itu, yang kemudian melahirkan karya agung, itu tadi Ihya Ulumuddin. Dalam usia 55 tahun beliau meninggal. Umurnya sangat produktif sekali. Jadi kadang-kala kalau berkaca kepada ulama-ulama ini, waduh, kita belum ada apa-apa. Terlalu banyak sosmed ini. Ya, gitu aja Mas Rafiq, komentar saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Imam. Komentarnya sangat baik dan memperkaya kajian kita pada hari ini. Mas Imam itu sebenarnya makomnya sudah jadi pemateri. Jadi mudah-mudahan kapan-kapan nanti kalau kelas Arabikmunya sudah selesai, Mas Imam bisa langsung membawakan Madarijus Salikin, insyaallah. Qoriban Mas Imam. Insyaallah. Pertama tadi memang ada hadis begini Mas bunyinya. Al-arwahu junudun mujannadah ma ta'arafa minha iktalaf wa ma tanafara minha ikhtalaf. Hadis ini juga dimuat oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, terutama bab al-ukhuwah wal ulfah tadi. Tapi kan karena memang pembahasannya panjang sekali, sementara pengajian kita singkat, tidak semua bisa kita cuplik dan kita jelaskan. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia itu seperti pasukan gitu, yang solid, yang kompak gitu.
kalau mereka ma ta'arofa minha italaf, kalau mereka mengalami kecocokan satu sama lain, italaf, mereka akan berkoalisi, akan mendekat satu sama lain. Wa ma tanafaro minha ikhtalaf, kalau mereka berbeda pendapat, memiliki perbedaan kecenderungan, maka ikhtalaf, mereka akan berpisah gitu. Nah, ini ada hadis demikian memang, Mas Imam. Hanya memang penafsiran para ulama berbeda-beda mengenai hal ini gitu. Kalau saya baru pertama mendengar tadi pendapat Ibnu Hazm mengenai hadis ini, jadi dia membawanya ke dunia eskatologi gitu, dunia beyond material. Bahkan sebelum lahir itu manusia sudah punya karakter tertentu dan memiliki chemistry gitu. Itu pendapat yang baru saya dengar, tapi secara umum pendapat para ulama mengenai hadis ini sebenarnya menggambarkan bahwa manusia itu punya kecenderungan tabiat, kecenderungan sifat yang sifat itu sebenarnya terkadang bertemu dengan yang lain gitu. Ketika dia seperti zat kimia ya, kalau dia mengalami kecocokan dia akan bergabung gitu. Kalau nggak cocok dia akan berpisah gitu. Jadi itu sebenarnya hukum alam aja. Walaupun kita nggak punya kebencian ya, walaupun kita fine aja dengan orang, tetapi kan memang kita beda karakter gitu. Akhirnya kita merasa bahwa kita nggak bisa dekat dengan dia gitu. Nah, hemat saya itu nggak masalah. Hemat saya itu nggak masalah. Yang problem itu adalah kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dicela dalam Al-Quran. Apa perbuatan itu? Misalnya perbuatan ghibah, itu perbuatan menggunjing saudara kita, menggunjing orang lain gitu. Kalau sekedar kita ngerasa bahwa merasa bahwa ada perbedaan karakter, itu tidak ada masalah. Tetapi juga yang harus juga diingat, itu tidak boleh menghalangi kita untuk silaturahmi gitu. Jadi jangan ngerasa bahwa ada permusuhan di antara kita, di antara kita dan sahabat kita yang mungkin berbeda karakter gitu. Nah, Mas Imam tadi menyebutkan memang di antara para sahabat itu ada karakter-karakter yang gak ketemu, dan yang disampaikan oleh Mas Imam tadi hemat saya benar gitu. Khalid bin Walid itu kan dia tuh kan Saifullah, dijuluki oleh Nabi Muhammad sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Dan walaupun masuk Islamnya terakhir, tapi kontribusinya terhadap Islam cukup besar dan diakui gitu. Cuman dia ini bukan tipe sahabat yang senang beribadah sunnah, senang nongkrong di masjid, senang meriwayatkan hadis, senang nuntut ilmu. Karena sehari-harinya sebelum Islam itu adalah perang dan dialih strategi perang, maka itu kecenderungannya gitu. Dan setiap kali diutus untuk menjadi panglima perang, menang terus gitu. Nah, pada periode Umar dia berapa kali ditugaskan untuk memimpin peperangan, selalu menang, tidak pernah ada record dia kalah. Tetapi at some point dia diturunkan oleh Umar sebagai panglima TNI gitu. Tafsir para ulama macam-macam mengenai peristiwa ini, tapi salah satunya tafsir bahwa Umar tidak ingin sahabat Khalid ini dianggap manusia tanpa celah gitu. Jadi dia harus istirahat gitu. Mungkin juga ada regenerasi, ada kaderisasi gitu. Nah, ada perbedaan karakter gitu. Hebatnya Nabi Muhammad SAW, ini hebatnya seorang pemimpin, walaupun sahabatnya itu punya berbagai karakter, semuanya bisa di-embrace gitu. Dan Nabi kan meletakkan diri sebagai orang yang berada di tengah yang ingin merangkul semuanya gitu. Nggak pernah ada orang yang ingin belajar mendekat dengan Nabi itu ditolak oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Nabi Muhammad itu mungkin kalau bisa dikatakan menjaga jarak itu dari seorang sahabat namanya Wahsy. Wahsy ini kan seorang budak berkulit hitam. Dia di akhir-akhir Islam itu kan convert, masuk Islam, tetapi masa lalunya itu cukup cukup buruk lah. Dia pernah ditugaskan oleh Hindun
Hindun, istri Abu Sufyan, untuk membunuh paman Nabi Muhammad SAW, membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian hatinya diambil, kemudian dimakan oleh Hindun. Nah, Nabi Muhammad itu ketika melihat Wahsy kan bayangannya selalu kepada memori masa lalu gitu. Jadi Nabi Muhammad nggak begitu sreg dengan Wahsy gitu. Karena kalau melihat Wahsy selalu teringat kesedihan dia ditinggal oleh pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib yang terbunuh dengan secara keji itu gitu. Ya, artinya itu juga psikologi seperti itu ada pada Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, sepanjang kita tidak punya pandangan buruk, tidak melakukan perbuatan buruk seperti menggunjing, hemat saya yang seperti itu masih manusiawi gitu. Silahkan yang lain kalau ingin memberikan komentar atau pendapat, ini just my two cents gitu, hanya pendapat personal. Nah, mengenai Imam Al-Ghazali tadi menarik banget Mas. Memang Imam Al-Ghazali ini menurut saya teladan dari berbagai aspek lah. Di samping beliau ilmuwan produktif, kitabnya berpengaruh, tapi moralitinya itu yang menjadi pelajaran bagi kita. Imam Al-Ghazali ini kan lahir dari keluarga miskin, bapaknya meninggal ketika dia masih kecil, dia disekolahkan ke Akademi Nizamiyah, karena sangat cerdas. Dia, tadi Mas Imam bilang bahwa dia sudah jadi profesor di usia sangat muda di situ. Nah, tetapi yang tidak semua orang bisa melakukan gitu, ketika Imam Al-Ghazali berada dalam puncak popularitasnya di Akademi Nizamiyah itu, dia tersadar satu hal, saya ini ngajar jadi profesor terkenal itu karena Allah atau karena yang lain itu. Nah, itu pernah nggak terlintas dalam pikiran kita gitu. Saya ini melakukan ini tuh karena Allah atau karena yang lain gitu. Imam Al-Ghazali dalam autobiografinya Al-Munqidh Minad Dolal, dia cerita kalau dia ngajar muridnya itu 300 orang sekali ngajar. Gitu. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Kalau kita di kampus di Amerika ini aja kan kelas gede kan 100 orang gitu. Nah, zaman dulu belum ada mic, belum ada apa-apa, belum ada teknologi maju, kalau dia ngajar 300 orang gitu. Dan dia sangat dihormati oleh khalifah. Khalifah di zaman itu namanya Al-Mustazhir. Imam Al-Ghazali menulis buku khusus untuk menyanjung khalifah itu Al-Mustazhir. Dia dihormati Al-Mustazhir, dihormati oleh wazir namanya Nizamul Muluk dengan sangat terhormat. Tapi at some point dia sadar, jangan-jangan saya menikmati popularitas dan jangan-jangan saya ini tolabul jah. Mengajar itu hanya menginginkan posisi. Akhirnya dia Imam Al-Ghazali mengalami krisis dalam hidup. Pada saat dia berdiri di depan mahasiswanya, dia terhenti, dia nggak bisa bicara, speechless gitu, nggak bisa mengeluarkan suaranya. Dalam waktu yang cukup lama, ini sudah berdiri, udah siap-siap mengajar, kok nggak keluar suaranya, dan itu terjadi lumayan lama waktunya. Sampai akhirnya dokter datang ngecek, kata dokter ini nggak ada masalah apa-apa. Ternyata itu masalah psikologis tadi. Imam Ghazali terus berpikir, saya ini melakukan sesuatu karena apa? Nah, yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, dia meninggalkan kota Baghdad di puncak ketenarannya. Dia keluar dari kota Baghdad, dia ke Syam, dia ke Damaskus, dia tinggal di Damaskus selama 2 tahun. Di Damaskus tuh dia tinggal di pojok-pojok masjid, kerjaannya nyapu masjid, bersihin WC masjid, gitu. Jadi orang biasa, dan dia nggak mau mengenalkan diri sebagai seorang Al-Ghazali, gitu. Pernah jadi ada satu cerita bahwa orang di masjid Damaskus itu berbicara tentang bukunya yang dia tulis. Mereka berdebat tentang satu hal sampai Al-Ghazali mengingatkan, yang dimaksudkan oleh penulisnya adalah ini dan itu ada di halaman sekian, gitu. Orang yang berdebat itu sampai heran, siapa kamu gitu. Nah, tapi Al-Ghazali kan dia masih anonimus, dia menyembunyikan identitasnya karena sangat populer di mana-mana gitu. 2 tahun dia di Damaskus, kemudian dia travel ke Mekah, ke Madinah. Dia cuti dari mengajar selama 10 tahun, Mas. Jadi mensucikan dirinya itu selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itulah dia melakukan perenungan sampai akhirnya keluar kitab Ihya Ulumuddin. Ini makanya kitab yang ditulis dari dalam hati benar gitu. Dia menjiwai apa yang dia tulis. Setelah 10 tahun berakhir, dia kembali ke Khurasan.
dia ditemui lagi oleh khalifah, oleh wazir, dan dia ditunjuk lagi untuk mengajar. Nah, sekarang dia mau mengajar, tetapi dia bilang, kalau dulu saya mengajar tolabul jah, menginginkan kekuasaan, sekarang saya mengajar karena libtigha imardillah, untuk mencari ridha Allah. Setelah masa 10 tahun beliau travel keluar Baghdad itu, setelah 10 tahun di luar, sekarang beliau kembali, dia menulis buku yang dia tulis di antaranya Al-Mustasfa, itu buku usul fiqh. Kemudian dia menulis autobiografinya. Ini juga buku yang sangat penting untuk kita baca, biografi ulama yang menggambarkan juga situasi sosial zaman itu. Judulnya Al-Munqidh Minad Dolal, Deliverance from Error. Mana bukunya? Kalau ada sini saya tunjukin. Kemudian dia juga menulis Iljamul Awam an Ilmil Kalam, melarang orang-orang awam untuk menceburkan diri kepada ilmu kalam atau ilmu teologi yang banyak menggunakan bahasa-bahasa filosofis yang membingungkan gitu. Jadi dia kembali ke dunia kesarjanaan, menulis, tetapi niatnya sudah dia luruskan, dia perbaiki gitu. Nah, itu sekedar tambahan informasi mengenai Imam Al-Ghazali, dan betul Mas Imam bahwa kitab ini kitab yang luar biasa, dahsyat, dan hemat saya perlu kita baca gitu. Pak Duta sudah angkat tangan, saya dahulukan Pak Duta. Sebenarnya di kolom chat ada dari Pak Muhammad Saifuddin. Mungkin nanti kalau kita punya cukup waktu kita baca. Kalau tidak cukup waktu mungkin minggu depan kita jawab dari Pak Saifuddin. Sekarang kita persilakan dulu Pak Duta. Saya rasa biar Pak Saifuddin dulu aja, Mas Rafiq. Oh iya, ini karena tampaknya cukup panjang ya. Mohon penjelasan terkait teman yang tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165, 167, Al-Furqan 25, 27. Bagaimana kisah? Ini dua pertanyaan sepertinya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kisah Junduh bin Junada dari kampung perampok Al-Ghifari mendapatkan hidayah masuk Islam dan mendakwahi penduduk Al-Ghifari, kemudian mendapatkan hidayah masuk Islam semuanya. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana menjaga fitrah tauhid yang telah dipersaksikan di hadapan Allah sebagaimana Quran surat ke-7 ayat 172, bagi bayi yang dilahirkan bukan dari keluarga muslim. Terima kasih. Ya, pertanyaannya cukup kompleks, 3 pertanyaan, dan mungkin kita perlu waktu yang relatif lapang Pak untuk menjawab ini, dan sekaligus juga saya bisa menyiapkan diri. Saya bisa buka dulu Qurannya, misalnya surah Al-Baqarah ayat 165, 167, lihat tafsirnya, baru kemudian dijawab. Jadi Pak Muhammad Saifuddin, terima kasih sekali. Jazakumullah khairul jaza atas pertanyaannya. Tapi barangkali lebih tepat kalau pertanyaan ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah saya catat, dan mudah-mudahan saya tidak lupa untuk mengadres pertanyaan ini. Kita persilakan ke Pak Duta yang sudah angkat tangan. Silakan Pak Duta. Ya, baik. Terima kasih Mas Rafiq. PHIWM ini saya selama 8 kali pertemuan ini saya nggak melihat sesuatu yang berbeda secara Islam secara umum gitu ya. Walaupun dikatakan itu warga Muhammadiyah, tapi nampaknya nggak ada kekhasan spesifik tentang bahwa hanya boleh dipakai oleh Muhammadiyah. Apa ini tentu bisa dipakai oleh siapa saja kan, Mas Rafiq ya. Secara generik gitu ini ya. Ya, silakan lanjutkan Pak Duta. Ya, itu pertanyaannya, artinya PHIWM ini sebenarnya tidak hanya untuk warga Muhammadiyah, ya, untuk umat Islam secara umum nampaknya. Bukan begitu? Ya, betul Pak Duta. Jadi ini juga yang perlu kita tegaskan bahwa ini menunjukkan juga bahwa Muhammadiyah itu pemahaman agamanya sejalan dengan pemahaman mainstream gitu. Apa yang ditulis dalam buku-buku Muhammadiyah itu tidak menunjukkan eksklusivitas, tidak menunjukkan perbedaan dari yang lain gitu. Jadi Muhammadiyah itu hanya gerakan, itu bukan mazhab, itu bukan aliran. Muhammadiyah itu hanya organisasi atau persyarikatan gitu. Apa yang ditulis dalam
dalam dokumen-dokumen Muhammadiyah semuanya bersifat umum yang bisa dijadikan acuan oleh siapapun. Buku PHIWM ini di luar Muhammadiyah itu digunakan misalnya di Malaysia, Pak. Ada satu organisasi Islam, kalau saya tidak salah namanya Asy-Syifa ya, yang menggunakan PHIWM tetapi kata Muhammadiyahnya diganti dengan warga Asy-Syifa gitu. Jadi misalnya hendaklah kita warga Muhammadiyah menghormati tetangga, hendaklah warga anggota Asy-Syifa menghormati tetangga. Itu literally kata Muhammadiyahnya hanya diganti gitu. Ya hemat saya kalau buku ini ingin dijadikan sebagai bahan kajian, ingin didiskusikan di forum-forum lain di luar Persyarikatan Muhammadiyah, hemat saya nggak ada masalah itu. Ya, artinya kita bisa pakai untuk seperti kita punya organisasi lain di Amerika ini kan. Tapi apakah bisa mungkin secara kontekstual bisa juga berlaku untuk kita tinggal di Amerika sebagai minoritas di sini? Ya, memang ini hal-hal yang hemat saya masih relatif umum, Pak, pembahasannya. Jadi kalau ingin mengadres konteks yang spesifik, ini perlu dikembangkan gitu. Jadi kita kan tinggal di dunia Amerika Serikat, hal yang berbeda secara lingkungan dan ketika kita sudah masuk ke detail, memang perlu diskusi lebih lanjut gitu. Kalau ini ingin kita gunakan, kita bisa mensyarah. Mensyarah itu artinya menjelaskan gitu, sesuai dengan konteks kita. Gitu. Jadi biar aja PHIWM-nya ada, kalau kita ingin menyusun konsep buku misalnya, klausul di atas matannya, kemudian kita syarah, terjelaskan dengan konteks serikat. Saya pernah kemarin nyebut misalnya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan konteks Indonesia dengan di sini berbeda. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu lihat alkohol di depanmu, itu kamu ambil, kamu tumpahkan. Gitu. Nah kalau di Amerika bagaimana? Kalau kita ngelihat orang minum di depan kita atau ngelihat misalnya maaf ada orang tidak menutup aurat, berpakaian sangat seksi. Kalau di dunia Muslim amar ma'rufnya gampang, tinggal dikasih tahu dengan cara halus, tutup aurat gitu. Kalau di dunia Amerika kan perlu ada kontekstualisasi gitu. Nah hemat saya kalau ingin digunakan itu sangat baik, tapi perlu ada penyesuaian. Baik. Tadi sehubungan dengan Mas Imam tadi tentang naturalisasi, nature kita ini kan berbeda setiap insan yang lahir ini. Tapi tadi Mas Rafiq menyebutkan bahwa Ulumuddin ini kan banyak buku-bukunya yang diterbitkan terpisah. Nah, saya coba Google di sini di depan saja nama salah satu buku Imam Ghazali, namanya Kimia-i Sa'adat. Kimia Sa'adat. Artinya kimia kebahagiaan. Maksudnya di sini manusia ini punya kimia masing-masing begitu. Jadi kalau kita dengan satu kimia teman yang lain tuh nggak nyambung, ya kita akan terpisah sendiri aja gitu. Kita akan bisa sendiri aja tanpa harus mencederai kimia orang lain begitu. Jadi kalau seperti air ketemu minyak kan terpisah sendiri gitu. Ya. Begitu juga kita dengan teman kita, dengan orang yang kita baru ketemu, begitu kita merasa nggak satu kimia, begitu kita dengan sendirinya akan pisah. Maka kita harus mencari kimia yang memang sama dengan kita, ya kita bisa tetap bersama dengan baik. Artinya kalau kita ketemu kimia yang lain, kita nggak merusak kimia itu, tapi kita misah diri aja gitu. Itu mungkin tambahannya. Jadi bernama bukunya ini Kimia Kebahagiaan. Ya, buku Kimia Sa'adah itu dianggap sebagai buku yang terpisah dari Ihya Ulumuddin. Jadi dia bukan bagian dari 40 bab yang saya sebutkan di awal. Dan Kimia Sa'adah sebenarnya ditulis dalam bahasa Persia. Nah, jangan lupa Imam Al-Ghazali ini bukan orang Arab loh. Imam Al-Ghazali itu bahasa ibunya bahasa Persia. Tetapi dia menulis dengan bahasa Arab dengan sangat lincah itu, seperti yang nggak ada bedanya dengan orang Arab. Makanya kata para ulama itu Arab itu bukan didefinisikan oleh darah,
bukan definisikan oleh etnis, tetapi oleh bahasa yang kita gunakan dalam sehari-hari. Bisa didefinisikan sebagai bahasa akademik gitu. Kalau kita menulis dalam bahasa Arab, berarti kita orang Arab gitu. Nah, Kimia Usa'ada sekali lagi ditulis dalam bahasa Persia, dan sebagian ulama mengatakan bahwa ini rangkuman dari Ihya Ulumuddin dalam bahasa Persia gitu. Dan Kimia Usa'ada juga sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, mungkin juga termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita ingin, ada ya Pak ya? Kalau namanya Kimia Kebahagiaan. Iya. Artinya kalau kita ingin membaca rangkuman Ihya Ulumuddin dalam bahasa Indonesia, berarti cari buku yang judulnya Kimia Kebahagiaan itu. Terjemahan dari bahasa Persia. Gitu. Saya kira demikian untuk hari ini. Karena sudah 8.19, tadi kita mulai pukul 6 waktu Pasifik. Kita mulai dengan Qiraatul Quran dari setengah jam. Jadi pengajian kita relatif sudah 2 jam lebih. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih yang sudah berkontribusi dengan pertanyaan, dengan komentar. Alhamdulillah sangat memperkaya diskusi kita, kajian kita pada hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kekeliruan yang saya sampaikan selama kajian pagi hari ini. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu minggu depan.